Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperbarui Samsung Galaxy A02s secara manual menggunakan aplikasi Odin tanpa kehilangan data. Oke, pertama-tama, mari kita cek versi perangkat lunak yang saat ini kita miliki. Buka pengaturan, gulir ke bawah, sampai Anda menemukan tentang ponsel. Untuk mengetahui nomor model yang tepat, Anda bisa melihatnya di sini. Dalam kasus saya, nomornya adalah SMA025G. Sekarang, masuk ke informasi perangkat lunak. Dan di bawah nomor build, kita bisa melihat versi perangkat lunak kita. Dalam kasus saya, versinya adalah A025G XXS8CXH1. Itulah versi yang saya miliki. Dan untuk perangkat Samsung, kita perlu mengingat satu hal. Ketika Anda ingin melakukan flashing atau memperbarui versi perangkat lunak Anda harus tahu versi yang sedang Anda gunakan. Karena tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan, kita hanya bisa menginstal versi yang sama lagi atau versi yang lebih baru. Pada dasarnya, di video ini kita ingin melakukan pembaruan, jadi kita ingin mendapatkan versi yang lebih baru, tapi dalam kasus saya, ini sudah merupakan versi terbaru yang dirilis untuk perangkat ini, jadi saya akan menginstalnya sekali lagi. Namun, jika Anda memiliki versi yang lebih lama, ikuti langkah-langkah saya. Dan sekarang, setelah kita mengetahui versi kita perlu mematikan perangkat kita, jadi tahan tombol power dan klik matikan daya. Sekarang buka browser Anda, kunjungi halaman kami di hardreset.info, masuk ke bagian unduhan, dan di sini kita harus ketik Samsung Drivers, lalu klik cari, pilih driver ini di sisi kanan, dan tekan tombol unduh. Kemudian kembali, ketik Odin, klik cari, pilih versi terbaru 3.14.4, dan juga tekan tombol unduh. Buka tab baru, dan ketik firmware SMA025G. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman itu, cmfalbadio.com. Buka situs tersebut. Sekarang terus gulir ke bawah. Di sini ada sebuah bar, dan di sini kita harus mengetikkan negara kita atau kode CSSH. Saya punya versi Polandia, jadi saya akan mengetik Polandia. Kita mendapatkan beberapa versi perangkat lunak, dan saya akan memilih SEO, karena itu adalah versi yang tidak bermerek. Dan ketika saya bilang tidak bermerek, maksudnya itu tidak diberi merek oleh operator seluler. Dan sekarang terus gulir ke bawah, dan di sini kita punya semua versi perangkat lunak. Seperti yang mungkin Anda ingat, saya punya versi ini, dan saya akan menginstalnya ulang sekali lagi, jadi pilih versi yang Anda inginkan, lalu kita harus mengunduh perangkat lunaknya. Kita punya 3 tautan unduhan. Misalnya, saya akan memilih yang di tengah. Dan kemudian tekan tombol unduh. Oke, dalam kasus saya semuanya sudah terpasang. Jadi sekarang, buka folder downloads di perangkat Anda, di komputer Anda, dan sekarang kita harus mengekstrak ketiga file tersebut. Perangkat lunak kita, driver Samsung, dan Odin. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Klik kanan, pilih WinRAR, dan ekstrak ke. Jika Anda tidak punya WinRAR, Anda bisa klik extract all, dan ekstrak. Dan itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Dan sekarang buka folder yang berisi driver Samsung, dan Anda harus menginstalnya. Dalam kasus saya, semuanya sudah terpasang, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Tapi untuk Anda, jika Anda menginstal driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk melakukan restart komputer setelah instalasi. Jadi berkat itu, semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, sekarang buka folder yang berisi Odin dan jalankan programnya. Klik OK. Sekarang kita perlu masuk ke mode download di ponsel kita. Untuk melakukannya, tahan kedua tombol volume secara bersamaan, dan sekarang sambungkan kabelnya. Jangan lepaskan tombol volume dulu, tunggu sampai Anda melihat tampilan seperti ini. Tentu saja kabel USB-C juga harus terhubung ke komputer Anda. Sekarang tekan volume atas, dan kita sudah masuk ke mode download. Selain itu, di aplikasi Odin, kita bisa melihat bahwa ponsel kita sudah muncul sebagai deretan angka tersebut. Dan ini sangat penting, Anda harus bisa melihat angka-angka itu. Jika Anda melihatnya, itu berarti ponsel kita sudah berhasil dan terhubung dengan benar. Sekarang pergi ke BL, masuk ke unduhan, buka folder yang berisi perangkat lunak Anda, dan kita sudah mengklik tombol BL, jadi pilih file BL, klik 2 kali, tunggu sampai selesai memuat, lalu lanjut ke AP, pilih file AP. Yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama, karena itu adalah file yang paling besar, jadi kita harus sabar dan terus menunggu.
Sekarang CP, pilih file CP. Sekarang CSC. Dan sangat penting untuk memilih file home CSC, karena jika Anda memilih CSC biasa, ponsel Anda akan melakukan factory reset dan semua data akan terhapus. Kita tidak menginginkan itu, kita hanya ingin memperbarui perangkat lunak kita. Itulah mengapa kita harus memilih home CSC. Dan sekarang, jika semuanya sudah termuat, klik mulai. Seluruh proses akan dimulai, kita bisa melihatnya di sini bahwa prosesnya sedang berjalan. Sekarang, kita harus sabar sampai prosesnya mencapai ujung yang berlawanan. Jadi saya akan membisukan mikrofon dan kita harus menunggu sampai proses pembaruan selesai. Terima kasih.
Oke, kita bisa lihat di aplikasi Odin bahwa tertulis pas. Jika Anda melihat itu, artinya semuanya berjalan dengan sempurna. Jangan khawatir jika tertulis erasing. Tidak ada yang terhapus. Anda tidak perlu khawatir. Kita juga bisa mencabut kabelnya. Kita bisa menutup aplikasi Odin. Kita sebenarnya bisa menutup semuanya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Izinkan saya juga beralih ke tampilan layar penuh. Oke, sekarang mari kita tunggu sampai ponsel kita menyala. Selain itu, saya akan tunjukkan kepada Anda, di mana Anda bisa memverifikasi versi perangkat lunak Anda. Sebenarnya, kita akan melakukannya di menu tentang ponsel, sama seperti di awal video. Tapi mari kita tetap menunggu sampai ponsel kita menyala. Layar utama seharusnya akan muncul dalam beberapa detik lagi. Seperti itu. Tidak ada yang terhapus, ponsel kita berhasil diperbarui. Dan jika Anda ingin memverifikasi versi baru perangkat lunak Anda, buka pengaturan, gulir ke paling bawah tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan di sini Anda bisa memeriksa versi serta nomor build-nya. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.